Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh kembali bertemu dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak walau secara online. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah. Sebelum memulai ibadah, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau menyanyikan Dari Terbit Matahari. Ya, 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu, Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pagi adik-adik, shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, karena kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami anak-anak-Mu Bapa untuk mengerti akan daripada firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kehidupan kami Bapa boleh menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6 berkata demikian. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan
hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Renungan pagi kita pagi hari ini adalah, ya, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Adik-adik, ada seorang tokoh dalam Alkitab yang diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa dia, adik-adik? Ya, dia adalah Musa. Musa telah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dapat merasakan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Bagaimana Allah dapat memenuhi kebutuhan bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Pada waktu pagi hari, Allah berjalan di depan mereka dalam bentuk tiang awan, menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari, dalam bentuk tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan dari siang dan malam. Allah pun menyediakan makanan bagi mereka. Pada waktu pagi hari, Allah menyediakan mana. Adik tahu, mana itu warnanya putih dan seperti ketumbar. Dan rasanya seperti kue madu. Dan tidak hanya itu aja adik-adik. Pada waktu sore hari, Allah menyediakan santapan, yaitu burung puyuh. Burung puyuh itu datang di perkemahan. Ya, adik-adik, kita di sini dapat melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Tentu Musa dapat melihat bagaimana sih karakter bangsa Israel ini, bagaimana sih sikap tingkah laku mereka selama ini. Oleh karena itu, Musa merasa di usianya yang saat ini, di waktu-waktu yang sangat tua, di mana Musa merasa bahwa tak lama lagi dia akan meninggalkan bangsa Israel. Oleh karena itulah Musa pada saat ini dari bacaan kita ini terus-menerus menasihati bangsa Israel agar mereka dapat hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah adik-adik, kenapa sih Musa terus-menerus menasihati bangsa Israel? Adik-adik tahu kenapa? Karena bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa yang tekar tengkuk. Di suatu waktu, mereka itu menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan mereka. Tetapi di waktu yang lain, di saat mereka itu menemui kesulitan dan kekacauan, mereka berpaling dari Tuhan, bahkan mereka mencari Allah yang lain dan menyembah Dia. Adik-adik, disinilah Musa sebagai pemimpin mereka merasa bertanggung jawab. Musa menginginkan bangsa Israel kembali hidup tergantung kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka dan dengan sepenuh jiwa mereka. Nah, pada saat itu Musa menyadari bahwa ia tidak akan mampu memimpin bangsanya sampai ke tanah perjanjian. Mengingat usianya sudah sangat tua dan akan meninggalkan bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang utama yang diajarkan oleh Musa di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini adalah agar bangsa Israel mau melakukan pertobatan di hadapan Tuhan dan kembali menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah
hanya satu-satunya yang dapat diandalkan di dalam kehidupan mereka. Bahwa kembali mengasihi mereka, bahkan kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Pertobatan ini sangat penting adik-adik untuk dilakukan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat menginginkan umatnya untuk meninggalkan kesalahan mereka di masa lalu dan bahkan kesalahan nenek moyang mereka. Sehingga hidup mereka akan kembali dipulihkan dan menerima berkat. Bahkan kembali dikasihi Tuhan Allah. Di mana segala yang mereka perbuat, segala apa yang mereka kerjakan, nantinya di tanah perjanjian pasti akan diberkati oleh Tuhan. Inilah pentingnya nasihat Musa bagi kehidupan bangsa Israel. Karena bangsa ini akan segera memasuki tanah yang baru. Biarlah mereka memulai kehidupan yang baru ini dengan selalu mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat ini juga sebenarnya ditujukan ke dalam kehidupan kita. Hidup di dalam ketaatan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa adalah keharusan di dalam kehidupan kita. Karena sumber kekuatan dan berkat adalah Tuhan Allah kita. Ayo di sini, siapa yang mau hidupnya diberkati oleh Tuhan? Ayo, siapa? Angkat tangan. Nah, semua kita pasti mau diberkati oleh Tuhan. Ya kan? Kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo adik-adik, yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, mengasihi, dan mengendalikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang taat, maka karya hidup kita harus ada perubahan. Ya, kalau dulu kita masih banyak nakalnya, dulu kita nggak rajin sekolah minggu, dulu kita suka membantah orang tua, dulu kita malas untuk baca Alkitab dan berdoa. Dulu kita sering kerjaannya menghabiskan waktu hanya main game sehingga lupa belajar. Maka saat ini kita harus mau berjanji untuk berubah ya adik-adik. Menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu, di mana selalu mengasihi Tuhan dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Adik-adik, mau kan? Karena apa adik-adik? Karena anak-anak Tuhan yang seperti itu, hidupnya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, sekarang yuk kita katakan ini secara bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama. Ya. Dengan segenap hati dan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Adik-adik, itulah teladan yang telah diberikan oleh Musa kepada kita. Ya, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, sehingga kehidupan kita boleh menyukakan hati Tuhan. Ada tugas adik-adik ya, buat ya seperti ini, buat ini gambar Tuhan Yesus, ada kotak-kotak, ada 4 kotak atau beberapa, di mana di sini juga ada gambar-gambar ya, nanti akan dikirim. Cari gambar-gambar ini dan tempelkan di sini ya, di mana di sana adalah gambar-gambar yang mewujudkan ketaatan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nah ada satu ayat hafalan yang perlu adik-adik hafalkan, yaitu di Ulangan 6 ayat 5. Kita buka Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Untuk minggu depan adik-adik ya. Ada tugas adik-adik untuk minggu depan ya. Nah, adik-adik membuat ini ada gambar Tuhan Yesus, kemudian ini ada kotak-kotak 4 gini. Nah ini ada gambar. Adik-adik boleh menempelkan gambar tentang ketaatan kepada Tuhan Yesus di kotak-kotak ini ya. Nah nanti akan di-share di grup, oke? Dan juga ada tugas ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil di dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Ayo kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya adik-adik nanti dikirim videonya dengan sekalian tugasnya dan ayat hafalannya. Oke. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bagaimana Musa menasihati bangsa Israel untuk kembali hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, bimbing kami untuk melakukan firman-Mu ini Bapa. Sehingga kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan bahkan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami. Tuhan tolong beri mereka kesehatan yang baik, juga beri mereka, berkati mereka pekerjaan mereka, dan bimbing mereka untuk dapat mendidik kami, membimbing kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang tidak hadir atau tidak bisa bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena mereka sakit atau ada hal-hal tertentu, tolong mereka Tuhan. Tuhan lawat mereka satu persatu. Biarlah di minggu depan Bapa, mereka boleh bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para aparatur negara, bahkan juga para aparat negara. Tuhan beri kesehatan kepada mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bekerja demi kemajuan negeri Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan membawa persembahan. Adik-adik, persembahannya disiapkan, nanti dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak layan sebelumnya ya. Nah, sambil memberi persembahan, mari kita menyanyikan satu lagu Berilah yang baik. 1, 2, 3. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan memberikan yang terbaik. Nah, kita sudah selesai memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh memberikan sebagian dari berkat itu kembali kepadamu melalui persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh bekerja bagi pelayanan-Mu di gereja dan dimanapun, supaya nama Tuhan Yesus semakin dimasyhurkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyelesaikan ibadah ini. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan satu lagu Jalan Serta Yesus. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.